Pagi, siang, sore, malam kita selalu ada ngobrol tentang bencana dan mitigasinya. Dimana ngadepinnya, dimana mencegahnya. Mari kita ngobrol bareng sambil ngopi di Kopi Darurat. Di Kopi Darurat, di Kopi Darurat, di Kopi Darurat, di Kopi Darurat. Gimana? Aduh, seru banget ya. Asik. Boleh juga tuh lagu. Boleh. Ini kita Ciptaan siapa itu? ada. Kita harus menyembunyikan namanya nih. Asik ya. Copyright. Biar jelas. No name. No name dong. Jadi kita emang siapkan ini musik dan seperangkat ini memang kita udah setahun yang lalu. Setahun. Baru nih, Terima kasih loh ini ya sudah mau Oke. mampir nih kita kopi darurat. Memang selalu darurat. Bikinnya juga darurat. Iya, ini kita langsung datangkan barista kita namanya Bang Firly. Firly. Ini teman kita nih, Bro. Teman Ini lama, kita. teman lama. Teman lama, emang kita sengaja undang di sini. Nah, ini Bang Bro emosi. Firly. Ini Bro bang. Firly Abis ini- kehujanan saya. Saya abis Ini emang kehujanan. dari dulu memang begitu. Bang. Emang dia dari dulu sini. Kemejanya ketat banget gitu. Dulu ini Aku disuruh nggak bisa ini ngomong. maknya suka mainan layangan mulu nih kejerat biar nggak kena Benar. benang layangan. Biar nggak kena ya benang kan? layangan. Saya Gitu. dikelilingi Mana sih? orang-orang ini ya, Kat. Untung Kopi Darurat. Iya emang darurat. Ini biar untuk mitigasi darurat biar nggak kena sinar layangan sampai sekarang memang masih begitu. Dulu kalau melayangan sering kena benang. Iya. Sering, makanya ini mitigasinya. Iya, masa saya di waktu itu dia kena layangan nih, dipanggil IGD, saya suruh jadi saksinya, lewat pernikahan. Ya kan? Enggak, itu rambutnya belahan juga kena Emang benang. begitu lah, Layangan memang- juga gitu. Benar. Pantes benar. rata. Rata ya. Rata, emang rata. Tapi banyak yang bilang ganteng sih. Eh, Kesawan gak tuh orang Enggak sih ya? ngomongnya? Kayaknya ngelihatnya dari Monas kali ya. Iya, betul juga itu. Enggak, aku mau tawarin Mas Rukia, Mbak Rukia dulu gitu. Waduh. Emang udah banyak. Cuman saking banyaknya ini, Majid pada nolak. Udah, Ini udah, ngomong-ngomong udah. nih Firly. Iya. Ya Bang Firly Mas kita Fir- kenalin. iya. Kan orang baru sini. Tongkrongan kita kan dulu belum ada nih dia. Kita impor langsung dari Nicaragua. Jauh. Coba bahasa Dulu dia- Nicaragua gimana? Jangan di sini. Nanti pada Di roaming. belakang aja. Iya. Di belakang. Ini Nicaragua dia- ngapain? Dia di Nicaragua lama. Jadi dari apa namanya? Ustadz ya lo. Dari kopi sekali. Ya. Ya, jadi dia emang biasa jualan Nicaragua. kopi. Kita terus habis itu digusur ya. Digusur Suruh balik. suruh Suruh balik. balik. Nah, kita mau coba kan nih kopinya, kopi buatan dia nih. Boleh. Bro, biasa. Coba. Boleh, boleh, biasa. Nah, Berarti ini tiga sambil dong, tiga. kita Juga apa? mau. Oh, 2, 3. Sambil kita nunggu kopi, kita ngulik lagu nih. Mumpung tadi kan lagu pembukaan. Ya. Apa dong lagu yang enak apa? Ya ini kita kulik ya. Jangan galau-galau dong Ini lagunya. apa nih? Bebas. Request nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, Pak. Bapak, sehat Gimana Pak? kabarnya, Pak? Baik, Kok tahu di sini sih, Pak? Ada Oh, ya. tulisan. Lu emang siapa? Lu ini saya kenalkan, ini kenal udah lama. Dulu kan Oh. kita pernah, ini ya Pak ya, bisnis bareng ya Pak ya. Ini tuh apa nih maksudnya? Bisnis, Oh, kayak nggak tahu bisnis. aja kan biar kita seleting. Ini tapi ini Pak Abdul Muhari. Biasa dipanggil Pak Am. Oh, Pak. Emang dari kecil juga begitu kayak lu kan dulu begitu kan. Ini namanya Pristiawan Pak, ini temen saya, ini Luka Pak. Kita rapi sekali ya. Iya, Pak. Begitu Pak. Iya, Pak. Iya, Tadi emang kan dari- karena hobi main layangan Pak. Iya. Jadi kena layangan Pak. Iya, Belahannya ini, Pak. ini ada sejarahnya Pak. Cuman kita nggak akan ungkap di sini Pak. Ini ngomong-ngomong saya kenalin dulu ya. Iya. Pak Am ini masih Pak ya? Bapak di kantor apa tuh Pak yang di? Itu bajunya Itu BNPB. BNPB. Tapi kayaknya mukanya familiar ya. Memang. Sering lihat ya. Lu pasti pernah lihat. Pernah ngeliat di Iya orang dia. di mana ya? Aman ya, aman kan ya, aman. 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 Mana? Ntar dulu. BNPB ini apaan dulu? Ada yang tahu nggak? Ntar dapat gorengan ya. Oh, Badan. apaan? Iya. Ayo, Ba- Bang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Aduh, bener lagi Pak. Nah, itu. Silakan. Gorengan enak. Nunggu sekali. kopi dulu, nunggu Tapi kopi. Bapak ini masih di itu Pak, apa namanya? Yang ngomong-ngomong itu. Pak, itu apa? Yang ngomong-ngomong. Pusat apa ya? Pusat pelatihan. Bukan. Bukan. Ya Pak. Itu Pusat apa? di Sentul. Oh, yang di kantor yang di Sentul. Yang Sekarang udah enggak katanya.
Itu Masih ada ya, kalau Pak? pusat pelatihan itu di Sentul. Oh, di Sentul. Kalau yang ini yang omon-omon itu di Geraha. Di Geraha. Tapi tapi omon-omonnya omon-omon yang berguna. Oh, begitu. Iya. Hati-hati loh nih ya. Apa ya teman-teman. Ini Bapak memang tadi kan bilang sering lihat di mana. Iya, kayaknya pernah ngeliat. Ngomong-ngomong udah follow belum Instagramnya? Aduh. Sering nongol di situ ya. Rame. Pak, ya? Instagram, YouTube. Oh, YouTube. Ah bener YouTube. YouTube BNPB ya. Bener. Iya. Pak. BNPB ya, Pak, ya? Subscribe dulu dong. Kayaknya ada program apa Pak? Namanya disaster briefing. Saya pernah dengar. Tapi ya Pak, itu kalau saya tonton ya, pusing Pak saya Pak. Lo mesti kenapa bro? Gak ngerti kata-katanya Pak. Ya ini mohon maaf ya. Ini mohon maaf Pak, ini SMP aja. Nggak lulus. Enggak Pak. Jadi ya mohon maaf. Ini kita reaksi nggak apa-apa ya Pak? Nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini, ini Bapak dulu pernah lama di mana luar negeri ya Pak ya kalau nggak salah. Dulu kesasar bagaimana Pak? Kabur dulu ceritanya. Oh, kabur. Ya Bapak kayak yang Kabur. sekarang kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Aku Apaan juga tuh? lagi pengen kabur aja dulu Pak itu gini Pak. Maksudnya gimana nih? Kabur aja dulu? Ya kan kayak sekarang lagi rame isunya. Oh Kabur yang aja itu dulu. kemarin itu. Iya. Boleh nggak? Sebenarnya kita mau tahu dulu kabur dulu tuh sebenarnya apa? Lu tahu nggak? Nggak tahu sih, taunya kalau misalnya kita kebelet aja harus kabur. Bener. Harus kabur. Iya sih. Itu Kalau kabur aja dulu itu oh ya sebelumnya. Bro, ada tamu belum? Kopi. Iya Pak, ini kita Aman, sampai aman, lupa aman, Pak. aman. Jadi saya kasihkan apa Pak? Ini ada Ini kopi ini darurat. ada kopi Ini robusta. kopinya kopi apa ini? Robusta dari mana? Robusta Robusta dari ada. mana? Dari mana? Robustanya dari Oh, Dari kebetulan asalnya, kita dari asalnya. kopi semua kita impor, Pak. Yang ini dari Wonosobo, yang ini dari Sragen, Pak. Sragen Oke. Argentina. Iya. Jadi iri sama kopi meski pahit tapi banyak yang suka. Aduh. Bener tapi tuh, Pak ya. Ah, Bener, nah ini apa? tapi kopi itu enaknya memang pahit ya. Betul. Tapi jangan sampai sepahit. Aduh, ini ntar ada bimbingnya ya, nggak apa-apa ya. Iya Pak. Kabur. Ntar dulu, kopi dulu, Kopi biar dulu. semakin. Bapak hangat, gorengan ya. boleh loh Pak dimakan Pak. Kopinya V60 aja. V60. V60 ya. Iya. Cocok nih. Aku Berapa? gulanya biasa ya. Aku agak manis ya Mas. Siap. Nih. Saya pahit. Pahit. Ya, Siap. pantesan hidupmu pahit. Nah itu, jangan sepahit. Apa tadi? Hidup. Ya. Oke. Tadi apa? Kabur. Kabur. Gimana nih Pak? Noka kayaknya FOMO deh Pak. Mau ikut-ikutan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi sebenarnya kabur aja dulu. Tagar deh. kabur aja dulu itu kalau dari pendapat teman-teman gimana sih? Artinya apa sih? Keluar Kan- dari Indonesia. Ya mungkin kan ini Pak ya. Kalau kita lihat berita tuh kan Rame sering tuh. rame. Hmm. Saya sih juga nggak terlalu follow Kalau berita sih pasti rame. Iya, Iya iya juga. sih. Iya juga. Biar rame Iya nggak sih. cerita. Ya paling saya lihatnya misalkan nih kita udah frustasi nih Pak ya, kok hidup gini-gini aja ya. Saya pun bandingkan Bapak tahu saya udah kenal lama sama Bapak. Saya dulu jualan burung nih Pak ya. Terus habis itu Sekarang banti istri jadi jualan kopi. nah iya gitu. Ternyata ada relate di situ. Nah, sehingga mungkin ya orang-orang pengennya ya daripada gue di rumah ini minggat lah kayak jadi mungkin di mana luar Iya, negeri karena- gitu. Pendapatan di luar tuh gede gitu katanya Pak. Ya. Jadi daripada di sini nyari kerja susah, syaratnya banyak gitu. Ya udah deh kabur aja dulu. Jadi barista. Jadi baris. Dari barista betul. Tapi sebenarnya dulu saya juga gitu ya. 2006, 2007 pertama-pertama jadi ASN Oh ya. iya. Hmm. Iya. Pertama jadi ASN nih ceritanya 2005. 2005 terus kan maunya sih karir Hmm. cepat gitu. Tapi kan memang harus ada tangganya ya. Ya. Dan nggak bisa lompat ya kalau naik tangga Ah. itu kan satu-satu ya. Itu tangga nih, bukan tangga yang di gedung-gedung loh. Bukan. Ya, Pak. Oke, Pak, lanjut, Pak. Karena kalau kita naik tangganya lompat-lompat begitu jatuh juga sakit kan. Ini berapa berkali-kali, Pak? Tuh iya kan? Makanya Ya, ini bentukannya begini Pak. Dari tangga juga ini kita. Iya, lagi, Pak. Nah, jadi ketika mau pengen punya masa depan yang bagus gitu, harus meningkatkan skill dong. Meningkatkan skill, Meningkatkan betul. skill. Kemudian sekolah lagi Sekolah lagi nambah ilmu. dari S1 ke S2, Ya. S2 ke S3, banyak sampai jadi STLR gitu. Oh, Dia iya. mampu Pak. Iya. Saya lebih itu Pak. Dia mampu. Kayaknya Iya. saya sampai Esteller. Iya, Pak. Dia SMP nunggak, Pak. 4 kali kita, Pak.
Jadi Astagfirullah. ya udah begitu ini Siap. Oh, dari Wah, ini kopi dulu, kita. Pak, ini kopi ini buat siapa? tatakannya bagus ya. Oh, bagus Pak. Ini yang dari Kawi, apa namanya, dari Gunung Kawi. Itu kayaknya pas yang ini ya, yang ranting pohon rubuh pas cuaca Iya, ekstrim. memang. Betul. Cuaca ekstrim kemarin. Memang gitu Pak. Gergaji Mumpung gitu. di tetangga saya rubuh ini kayu mahoni sebenarnya sih Pak. Iya memang. Saya pikir roti. Oh belum, jangan. Ini yang Pak. Ini Bapak nanti. Tadi Pak, tadi gimana Pak? Nah, begitu mau meningkatkan skill sekolah, ya udah kabur dulu gitu. Tapi kabur yang Positif ya Pak. Positif untuk meningkatkan apa namanya kapasitas kita. benar. Jangan kabur dari masalah, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Biasanya gitu Tuh. tuh banyak tuh. Lari Iya, dari Jangan masalah. kabur dari tanggung jawab, apalagi nggak boleh. Nggak Gitu. boleh. Nih, ya kan, inget-inget nih dia suruh kabur Pak. Tapi ini kaburnya ini ya, apa kalau ada yang putus. Tapi saya emang dulu kerja Pak. Akhirnya karena dengar kabur dulu nih, akhirnya saya terapin yang tadi Bapak bilang. Sekarang saya nganggur Pak. Itu bukan prestasi. Bukan. Itu beda. Nggak ada positif. Tapi mungkin gila. Nggak ada positifnya itu. Artinya kalau kita maknainya paham tadi kan, ya kita nggak boleh gitu. Apapun yang terjadi kita harus optimis ya Pak ya. Optimis. Bangun apa lagi? Kabur boleh, tapi untuk mengejar sesuatu yang lebih baik. Baik. Habis itu balik Dengan- lagi. Betul. Dengan tidak meninggalkan masalah di belakang. Betul. Masalah diberesin dulu, ada kesempatan yang lebih baik, baru kita. Oke. Tuh dengerin Pri. Nah ini biar relate dengan apa namanya kabur aja daripada kita mikirin. Nah ini Pak sesuai Wah, ini. pesanan B60. Ini kok agak beda ya? Mungkin ya Khusus emang Bapak beda kan. iya Pak, untuk Bapak kan beda masalah. Nah ini kita lanjut sambil dicoba kopinya. Ntar kalau nggak enak bisa protesnya di ini ya Pak, di komen ya Pak. Kan Kalau ada tuh Pak. musisi itu kalau- gini-gini dulu ya? Oh Ah, bukan ya, iya. bukan. Bukan Pak. Itu bukan Pak. Itu kan yang itu kalau ini ada Pak. Kalau malam ya malam. Nah daripada kita bahas kabur aja dulu dari Sampai ketawa. ini. Iya kan? Udah belum? Awalnya. Begini dulu. Gini. Oh ini kalau di media sosial kalau minum kopi tuh harus ada bunyinya. Ada bunyinya. Gimana, gimana? Coba, Coba sekarang nggak praktek. isep tanpa. Coba. Aduh, Coba. justru itu. Jangan sampai pada. Oh iya. Oh, Nah itu dia. Coba bisa nggak pakai ah? udah tuh. Kan enggak boleh dong. Saya Boleh berarti dong. Pak, saya nih Pak ya. Ahe, ahe, ahe. Pak, mohon maaf nih temen saya agak norak dikit ya apa ya Pak? Emang Coba tidak kalau apa. Pak. Kopinya gimana sih kok gini? Ahe. Nah ini, udahlah kita serius ini. Hubungan ada bapaknya ini kita, saya nih. Tadi tentang tagar kabur aja dulu ya. Jadi kalau Iya. kita generasi muda, apa calon-calon penerus pimpinan negara, bangsa dan negara 10-20 tahun ke depan, kabur aja dulu boleh. Boleh. Kabur untuk mengejar sesuatu yang lebih baik Ya. dengan Positif. tidak meninggalkan masalah di Indonesia. Indonesia. Tapi ada lagi nih, Apa tuh Pak? kabur yang paling penting, kabur aja dulu kalau ada bencana. Ini mungkin dari BNPB. Ini banyak banget Pak penduduk kita nih Pak yang masih Hmm. suka nggak tahu gitu ya harus Iya. apa kalau ada bencana ujung-ujungnya korbannya jadi banyak. Betul. Dan biasa abis kalau udah ke pemerintah mana nih? Aduh, Kok nggak ada bantuan? Itu sebenarnya gimana sih Pak? Bapak melihat itu semua Kok gimana nggak ada Pak? bantuan? Emang yang bikin bencana pemerintah gitu? Nah, iya kan. Pokoknya yang salah pemerintah. Banjir di sini, di situ, di sini, di situ ya kan. Yang salah ininya. Ini curhat nih ya. Oh Kayaknya iya sih Pak, saya sebenarnya mewakili masyarakat aja sih Pak, sebenarnya jengkel juga kali. Tapi emang kadang kalau kita lagi hujan di tempat saya juga kadang selokan suka naik tuh Pak airnya Pak. Nah dulu, ini Ya, yang naik airnya bukan selokannya ya. Nah, betul harus diperjelas bro. Iya. iya Airnya, airnya. airnya. Debit airnya. Jadi dulu Air. 2013 kita masih ingat ada banjir besar di Latu Harhari. Tapi di mana lagi tuh? Di Karet. Nggak ngerti nih dia Lator Hari. Oh iya ya. Percuma punya Waktu HP. itu kan kita lagi di Jordan bro, sama dia di Nicaragua. Kabur aja dulu. Enggak sih. Yordan itu sebelah selatan Madiun ya. Iya. Mojokerto, salah Bapak. Udah sobo. Iya. Jadi waktu itu banjirnya besar banget, tapi itu bukan banjir kiriman. Ya. Oke. Jadi ada intensitas curah hujan yang tinggi di daerah Karet. Ah.
Dan kita tahu karet tuh punya pintu air kan, ada 4 pintu air di situ. Berarti dam, Pintu air ya. pintu Jadi kan, air. pintu air di sepanjang Ciliwung itu Oke. banyak ya. Ada Mengontrol air maksudnya nih Pak. pintu Oh, air iya. yang juga di istana supaya Iya, iya, banjir iya, nggak melebar ke Oh. banyak. Nah, intensitas hujan sangat tinggi. Harusnya kan kalau pintu air ini dibuka semua, airnya ngalir dong. Betul. Secara logika tuh. Kalau ngalir. logika. Tapi tiba-tiba airnya meluap, terus meluap ke tanggul Latu Harhari di Karet. Begitu meluap, si luapan air ini mengikis bagian fondasi dari tanggul, sehingga tanggulnya terkikis, akhirnya jebol. Jebol ini kayak jadi banjir bandang masuk ke ke basement, ada salah satu bank waktu itu, dan kemudian kebetulan merendam, kebetulan ada sopir di situ, sehingga ada korban jiwa. Nah, waktu itu saya masih dalam status kabur nih, masih di Jepang nih ceritanya. Oh, oke. Masih kabur aja dulu. Oke. Kabur yang baik ya, kabur yang baik. Hmm. Kemudian ada banjir besar di Jakarta, saya datang bawa teman-teman peneliti dari Jepang. Kita lakuin namanya forensic disaster namanya. Forensik disaster. Entar dulu, Pak. Artinya Nah, Bukankah bingung, kan? forensik itu hanya ada di Kriminal rumah ya? sakit, Pak? Iya, atau Pak. kriminal. Jadi kan Ah, misalkan ada orang meninggal nih, ah. terus polisi bilang ini meninggalnya karena pukulan benda tumpul gitu. Nah itu tuh bener tuh. Itu kan penyebab, Ah, tapi mekanismenya itu kan harus dipelajari. Masa sih benda tumpul aja bikin orang meninggal gitu? Itu Ini juga benda gimana? tumpul ini, Pak. Nah, Terus nah, ini kan forensik, tumpul. forensik ini kemudian membedah badannya korban, kemudian dilihat Oh, seperti apa sih? Oh, ternyata benda tumpulnya dipukul di kepala. Kemudian ada pembukuan darah, terus pecah, akhirnya korban meninggal gitu. Nah, itu forensik, mekanisme. Jadi kita tahu misalkan banjir Latu Harhari itu karena curah hujan tinggi pemicunya. Tapi kok bisa jebol tanggul gitu. Aneh gitu ya. Nah, jadi kita lihat nih semuanya, kita rekonstruksi lagi dulu itu catatan muka airnya gimana dan seterusnya. Kita lihat lagi video-video yang ada. Ternyata pintu air, karena kan pintu air ada 4 nih. ada 4, betul. 3-nya ketutupan. Ketutupan sampah. Oh, ini Masalah Bener nggak? utama di Wah, klasik mana? banget ya, Pak ya. Ya. Ketutupan Masalahnya klasik sampah banget ya. sehingga air nggak ngalir. Itu sampahnya saking banyaknya itu orang bisa berdiri di situ. Jadi si petugasnya lompat. Itu nggak tenggelam karena sampahnya itu Banyaknya. udah Saking numpuk. numpuknya itu ya, Pak. Nah, ini nggak bisa lewat sehingga begitu curah hujan tinggi, airnya langsung naik. Dan kebetulan ada beda tinggi antara tanggul kiri dan tanggul kanan. Dengan tanggul kanan yang lebih rendah ini dari sisi karetnya itu meluap. Meluap ini yang menggali fondasinya akhirnya jebol. Akhirnya kita tahu kalau kita runut lagi, ini bukan masalah tanggulnya kurang baik, tapi kulpritnya, penyebab utamanya sampah. Oke. Itulah, buang sampah sembarangan. Sama nih kalau kayak kita tadi ya, kabur aja dulu dari daerah bencana Rawan gitu. bencana. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kita dapat perakiraan cuaca nih, Yang dari itu di BMKG TV-TV ya. ya. tapi kalau misalkan Mas Apri tinggalnya di mana? Tinggal di saya di Taman Mini, Pak. oh, udah nggak di Mimika lagi. Udah nggak di Mimika, Pak. Udah turun Udah sekarang. turun. Betul dari peradaban. Emang bener udah pindah. Pindah. Oh iya. Nah, itu Kakak kan berarti udah. gara-gara nganggur itu. Oh, dulu sempat di sono, Pak, sebentar, Pak. Nah, jadi kalau misalkan kita ada perakiraan cuaca nanti malam daerah rumahnya Mas April hujan deras nih. Kira-kira mau tidur, mau kabur aja dulu atau mau apa nih? Tidur, Pak. Saya ngantuk, Pak. Tapi emang bener sih, Pak, biasanya kan kalau hujan deras nih, emang itu Yang paling enak, Pak. Tidur paling enak tidur iya, ya. selimut Bikin itu kayak Indomie susah dulu, di Pak. ini, Pak. Indomie telur ya. Indomie Betul, telur. apalagi tidur ya. ada Udah kenyang baru tidur, Iya, Pak. iya. Nggak tahu kebanjiran. Nah, tapi kebanjiran. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ya.
situasi lingkungan kita tuh seperti apa gitu. Betul. Kita mungkin ya ngeliat. Sungainya ini enggak nih, sungainya aman nggak nih? Betul. Udah hujannya udah 1 jam, 2 jam, ini kira-kira sungai belakang rumah gua udah airnya naik nggak nih gitu. Jadi itu yang apa perlu kita waspadai. Memang kita di lingkungan itu kan dulu ada siskambling ya. Betul. Siskambling. Ini mantan presiden kami juga, Pak. Saya Tapi pernah udah resign ya. Siskambling, Pak. Iya. Banyak ya dia. Kepanjangan Iya, siskambling apa coba? Situasi kambing keliling, Pak. Itu masa 1998. Bukan. Bukan. Ini gini nih SMP-nya enggak. Iya, emang Ya, begitu. maklum. Begitu. Maklum lah. Jadi ada sistem keamanan Lingkungan. Itu Nah. salah satunya berarti nggak cuman keamanan masalah ada misalkan ada maling, tapi untuk yang itu tadi. karena sekarang masalah keamanan di lingkungan kita nggak cuma masalah keamanan berkaitan dengan apa kemalingan Ya. atau apa, Betul. tapi juga tentang bencana gitu. Betul. Karena bencana kalau apa keamanan yang dari manusia itu mungkin bisa terjadi bisa enggak, tapi yang namanya bencana itu Betul. pasti Kan terjadi. nggak ada undangannya, Pak ya. Bisa Bisa terjadi kapan aja. Tiba-tiba datang. Betul. benar nggak ada undang. Iya, nggak ada undangannya, emang ada. Bro, besok banjir nih. Datangnya kan nggak ada gitu loh. Beda ya, kalau hari Beda. Senin emang ada. Ada. Jangan saling kabur Ada itu kan. undangannya enggak ada. Iya. Di tanggalan juga enggak ada. Iya, ada itu. Nggak ada. Diperingati hari Ah, apa gitu kan. hari Jadi gimana banjir. nih kalau misalkan kita apa hujan udah menerus nih, hujannya deras, tapi kalau kata BNPB kan kalau hujan intensitas tinggi, waduh ini kalau hujan intensitas tinggi kalau di kehidupan nyata tuh gimana sih? Gimana gitu sih, ya? Pak? Benar. Saya kadang bingung tuh, Pak. Bahasanya gitu. Intensitas tinggi. Kalau hujan intensitas tinggi, siaga harus siap evakuasi. Tapi begitu hujan ini intensitas tinggi itu bukan. Itu, gitu. Pak. Kita nggak tahu ya. Kita Yang kadang sering seperti apa sih Pak? iya, Ciri-cirinya sering gitu. baper kan jadinya kan Ya, ya. malah Jadi jadi nggak sih? payung, Pak. Kalau lagi ada ini. Emang dia begitu sih, Pak. Emang dia memanfaatkan. Makanya nih, cocok kalau di kopi darurat kayak nih, Pak. rambut habis kena hujan. Nah, Iya, udah, makanya. payungnya belum bener, Pak. Tembus. Ini dia berbentuk payung. Jadi kalau misalkan begitu hujan nih, kalau Apri kan atapnya seng ya. Iya, doang teng gitu, Pak. Betul, betul. Nah, kalau Berisik, Pak. kalau udah sangat berisik, Itu berarti intensitas tinggi. coba lihat keluar. Oh. Coba lihat keluar. Kalau siang, Apri pernah jalan tol nggak? Pernah, Pak? Pernah. Kalau di jalan tol itu kan kita kadang kalau hujan kita kan nggak bisa lihat mobil depan kita dengan jelas ya. Betul. Kadang-kadang begitu udah rapat Kayak banget, kadang berkabut gitu ya Pak. 20 meter mobil depan kita aja nggak kelihatan. Makanya biasa kalau hujan deras mobil itu pakai lampu hazard kan, supaya lampunya yang kelihatan meskipun mobilnya nggak kelihatan. Ntar dulu, Pak. Ngerti nggak? Kan lu waktu itu Lampu, masih jadi lampu kenek. hazard. Saya tahunya Hazard pemain bola, Pak. Oh, iya. Iya sih. Bukan ini yang di mobil nih kalau Ya. taktik. Ada ya? Kalau mau Ya, belok masih ada itu nih. kalau mau belok kanan, sennya lampunya Nah, ke kiri. itu loh. Lah itu mah ibu-ibu di dekat rumah kita. Iya sih. Dia malah di sebelah gue banget Jadi- lagi ya. Iya. Jadi kalau nyala dua-duanya itu tandanya pengemudi di belakang harus Hati-hati. Harus hati-hati. Itu Pri. Apalin? ngapalin Oke. ya. Bukan akan belok kiri ke kanan, salah. Nah, bingung nih mau nanya ya. Ini nggak jelas banget gitu ya. Jadi kalau misalkan di tol tuh kelihatan banget ya kalau misalkan udah 20 meter, 30 meter mobil depan kita udah nggak kelihatan itu udah pasti intensitas tinggi. Nah sama juga kalau misalkan kita di rumah, kita tahu nih misalkan Apri sama Danung kan tetanggaan nih, Ya, masih betul. sering berantem ya, Ya. tetanggaan. Kalau rumah Danung kan 100 meteran nih dari rumah Apri. Ya. Kalau pas hujan, Apri lihat rumah Danung nggak terlalu kelihatan berarti itu intensitas tinggi. Oh, berarti saking derasnya Kabut. menutupi pandangan Iya. gitu. Berarti nanti Itu paling gampang. Oh. saya pas lagi mancing ngeliat teman saya di seberang udah nggak kelihatan dia Itu lagi ya. mancing. Udah. Oh, gitu, Pak. Karena ingat di Pekalongan kemarin longsor itu kan di pemancingan tuh. Oh, iya betul. bener banget. Lu baca nggak berita itu? 25 orang Iya, meninggal. betul, betul. Itu Oh, iya, begitu benar, begitu hujan deras, berlindungnya malah di tempat-tempat pondok-pondokan. Oke. Mancing.
hujannya intensitas tinggi, udah jalan 1 jam, 2 jam. Nah, ini kriteria Oke. lagi nih. Kalau hujannya intensitas tinggi tadi kan teman di seberang udah gak kelihatan nih. Ya. Udah lebih dari 1 jam. Menerus nih. Bukan on off ya. Hujan berhenti, hujan, tapi hujan terus. Oke. Aduh, ini Danung kok nggak kelihatan di seberang ya? Iya. Gitu. Di tren, aman nggak dong gitu ya? Aman. Nah, tapi jalannya udah hujannya turun udah 1 jam, udah 2 jam, tapi kok nggak ada kelihatan mau berhenti gitu. Artinya itu mungkin debit air di hulu, di bukit, Di hulu tuh dari atasnya ya Pak ya? di atas Oke. itu udah tinggi. Nah, biasanya kalau itu udah tinggi, dia akan jalan nih kan ke bawah. Ya. Ke bawah. Kalau tiba-tiba, kan kita pemancingan ada empang ya. Empang itu kan Ya. biasanya Ada ngelewatin kolamnya Ya. itu. ngelewatin sungai itu, Betul, pinggir ya, sungai. betul. Kalau tiba-tiba empang kita ada air keruh yang datang tiba-tiba, itu udah tanda-tanda yang sangat pasti. Udah kabur deh dari situ. Kabur dari Kabur situ. aja dulu. Pak, nih mohon maaf nih. Berarti kalau misalkan seperti yang Bapak bilang tadi, ya mending kita hujan-hujanan menyelamatkan diri ya Pak ya? Iya. Gitu. Daripada tetap di pemancing. Jadi ikan nggak kadang- dapet, lalunya longsor kayak Ah, gitu. Itu dia. perhatikan juga kalau misalkan kita lagi lewat di jalan kayak jalan di puncak lah gitu ya. Sampingnya tebing, sampingnya jurang Iya. gitu. Kan ada bagian-bagian yang kadang-kadang di tebing samping kita Oh tuh yang ya, vegetasinya kok ada gitu ya. Karena Ntar dulu Pak, vegetasi. vegetasi itu Contohnya Pak? pohon, Pohon. Oh. tumbuh-tumbuhan. Kalau misalkan itu kan puncak ya Pak? Mm-mm. Kebun teh, berarti vegetasi itu Pak? Itu vegetasi, Oke. tetapi kita harus paham ada tanaman yang bisa mengikat tanah dan menyerap air. Mengikat tanah, menyerap air. Ada yang tidak. Jadi kalau kita lihat di Pekalongan yang Ya. longsor bulan Januari lalu, itu kalau kita jalan ke lokasi itu sama. Pinggirnya tebing, seberangnya jurang. Tapi Berarti- tebingnya ini itu sudah berubah jadi kebun tanaman semusim, sayuran. Semusim. Nah, itu. Laku lewati. Ya jadinya ini. Musim apa? Sekarang musim apa? Hujan, Pak. Musim hujan. Ya. Nah, Pinter. kalau sayuran kan akarnya ini ya, Semua Pendek jenis ya, sayuran. Pendek. semua jenis sayuran. Oke. Pendek dan tanah- Oh, tanahnya oke. harus- Paham tanahnya berarti, harus Pak. gembur kan. Betul, Iya. betul. Tanahnya harus gembur. Kalau tanahnya gembur, artinya nanti nggak ngerti lagi apa ya porositas. Apa? Yang mengikat itu. Oh. Tanahnya gembur kan. Kalau Kayak tanah- megangin gitu ya, Pak? kalau nah itu tanah gembur itu kan kalau misalkan disiram aja dia kan langsung ke bawah. Longsor gitu ya, Langsung bawa gitu apa ya. ya? Glosor ya. Delosor, Slip. tergelincir. Rosotan. Oh. Nah, sama. Dia nggak padat gitu ya Pak. Ini kita bayangin tebing tingginya 20 meter, terus di di datar-datarin gitu kalau namanya terasering. Terasering, oke. Terasering. Jadi tebingnya awalnya curam gitu, papas, ada kan papas, ada papas gitu. Ditanamin sayur. Dan tebing-tebing yang dipapas ini tidak diperkuat. Oh iya, Jadi, benar. Oh, Tanah oke, aja Pak. seperti Betul, itu. Pak. Jadi begitu hujan deras, Langsung lah dia. Dengan jadi bayangin Oh, oke. Longsor. jelang ke tempat lokasi yang ada 25 korban itu dari 5 kilo sampai 10 kilo sebelum sampai itu tuh ada 18 titik longsor. Oh iya, Pak. Wehel. 18 titik. banyak ya. 18. Jadi, nah ini juga kalau misalkan kita nih kan bentar lagi mau lebaran nih pasti mudik kan. Iya. Pas di kampung nih, pas Oh, kita jalan juga, bener-bener. ini jalan tebing nih, sebelah kanan, sebelah kiri jurang. Pas lewat sana hujan. Pilih yang paling dekat, balik lagi atau segera lewatin daerah itu. Oh. Jangan cari tempat beli meskipun Oke. ada warung nih, Iya, Minum jangan dulu. berhenti, jangan Oh. berhenti. tapi warungnya pinggir jurang nih. Iya. Jangan. Artinya mending basah-basahan ya, Pak. Mending ya? kabur dulu aja. Kemarin kan yang di Cocok. Pekalongan itu gitu kan Pak, banyak kafe-kafe yang di sekitar Iya. itu longsor semua. Diem dulu. Hmm. Banyak nih masyarakatnya sebenarnya bukan pemancing, Hmm. tapi karena hujan berlindung dulu sambil makan. Ini penting nih. Mungkin ini berlindung teman-teman dulu, di ini jangan kan nih. malah kebalikan. Selama Benar. ini soalnya saya pemahamannya kebalik, Pak. Kalau hujan ya udah neduh gitu. Ada Iya. warung Indomie telur, Iya. udah. Cakep. Lupa. Betul. Kopi. Wah, Bapak
mau nambah kopi? Udah cukup. Fir, kurang Indominya aja nih. Oh enggak. Enggak ada. Boleh, Pak. Gorengan. Silakan, Pak. Nambah deh. Iya, enggak dong. Kayaknya Ini malah sebut merek. Tapi ngomong-ngomong paham gak sih? lain kali kita ini mie telur. Oh, yang mie telur gitu harusnya tadi. Mie telurnya mie sedap lagi. Iya. Sama juga merek. Susah memang ya. Nah, itu kan tadi kabur Kabur aja aja dulu. dulu. Sebenarnya ada lagi. Tapi ada nih. Coba. Jadi tadi kan kita ngelihat ya, tadi saya cerita Latu Harhari ya, banjir 2013, kemudian Pekalongan. Kan sekarang tuh sering ya, mau masuk musim hujan gitu. Ayo kerja bakti satu RT nih kerja bakti gitu. Nah, ini Nah. menarik nih. Gimana, Ker- Pak? Sebenarnya kerja bakti itu penting untuk ngebonding nih ya. Ya. Kita- Aduh, bonding apa lagi? Kita nongkrong aja sih Pak kayaknya Pak. kalau kerja bakti, bukan Pak. bonding ya. Iya, Bukan- kerja sih enggak nongkrong aja. ini bonding nih. Ah, ini bonding. Oh, rambutnya di mana? Oh, tahu nih. Iya, iya, bener ya. Ini bonding. Bonding berarti Rebonding. apa? Tapi bonding yang dimaksud ini bukan ya Pak ya, bukan rebonding ya. Memperkuat ini apa silaturahmi. Silaturahmi. Jadi kan kadang-kadang kan saking sibuknya kita di Jakarta sama tetangganya nggak kenal kan. Iya, betul. Ketemu, ya kan? Udah gitu begitu diajak Pak RT kerja bakti, gue bisa bayar nggak? Gue bayar aja deh. Gitu. Betul. Sering gitu juga kan. Betul Pak. Tetangga saya dulu di ini Jakarta Barat begitu Pak. Begitu. Iya. Apri, Ya Pak. curhat. Ya Apri, Pak. curhat. Kan Iya. tetangga. Sekarang kan udah ada Jakarta Timur Pak. Jadi prinsipnya gini, kalau di Jepang itu ada namanya Inamura no Hi. Bukan Inamura no Hi, Tsunami Tendenko. Wah, Itu ini sama beda. Tetsuya Aiba apanya Pak? Siapanya Naruto tuh Pak? Temannya Kapten Tsubasa. Ayo lihat semua, kapten kita datang. Ternyata gak jauh-jauh dari Nggak bola jauh-jauh. ya. Ya Pak lanjut Jadi Pak. Tsunami Tendenko ini adalah prinsip individualis dalam kebencanaan. Bentar dulu Pak. Prinsip individualis Individualis kebenaran. dalam Jadi kalau prinsipnya kalau kita tadi tagar kabur aja dulu dalam bencana, jangan ngajak teman, Oke. Terus ngajak siapa Pak? jangan ngajak orang tua, Oh, jangan ngajak kakak adik. kan individualis. Mandiri Jadi dia gitu, Pak. sendiri. Oh. Kabur aja dulu Loh, sendiri. kita egois berarti Pak. Bukan juga karena tapi gue ada nenek gue nih di Ah, rumah, Gimana? gua kabur udah. Prinsipnya kalau dalam bencana kan kalau Mbak Nuke naik pesawat kan pramugari selalu bilang tuh kalau oksigen tekanan udara turun di pesawat akan ada masker, pasang dulu masker Anda, Baru pastikan dulu keselamatan Anda, baru Oke. menolong orang lain. maksudnya kita nyelamatin diri kita sendiri dulu. Oke, berarti bukan Meskipun di sebelah kita tuh anak kita, tapi Oh. pastikan dulu masker Anda terpasang sempurna, Anda bisa bernafas, baru Anda bantu orang lain. tetap bantu orang lain tapi kita dulu harus Sudah Ya. dipastikan, Oke. Udah Dia akan selamat, safety, udah aman. Betul. tapi jangan sampai Anda megang satu, terus pegang ini sehingga yang masker Anda nggak kepegang, nggak kepasang, masker Anda juga nggak kepasang, sehingga Oke. akhirnya dua-duanya nggak selamat gitu. Nah ini prinsip yang sama sebenarnya. Arti Tsunami Tendenko itu sewaktu tsunami, orang-orang Jepang itu dididik selamatkan dirimu sendiri. Jangan pikirkan orang tua, Tapi jangan maknanya pikirkan itu adik yang seperti kakak, tadi ya, jangan Pak. pikirkan teman. Tapi semua orang harus berpikir seperti itu. Oke. Jadi dia menyelamatkan diri sendiri. Oh. masing-masing. Kalau Oke. semua bisa menyelamatkan dirinya, maka tidak ada orang yang perlu dibantu. Iya, karena mereka udah Kalau ready semua orang sendiri. tahu apa yang harus dilakukan, maka tidak ada yang harus datang ke Betul. tempat bencana untuk mengevakuasi Betul. orang. Nah sama, kalau misalkan sebelum musim hujan, sebelum apa, ada selokan nih samping rumah gue nih. Waduh, ini selokan apa nih? Gali. Betul. Itu sih Pak. Tetangga juga gitu. Akhirnya sepanjang selokan itu yang ada di rumah itu, selokannya. Jadi nggak perlu harus ada acara kerja bakti dulu. Bukan berarti kerja bakti nggak bagus ya. Oke, Tapi sebenarnya dalam konteks bencana yang paling penting itu kita berpikir kesiapsiagaan, Ya. mitigasi itu berawal dari diri sendiri yang paling kecil. Diri sendiri. Kalau udah bisa mastiin, gue selamat. Oke. Semua orang juga gitu. Apri bilang, ini kalau hujan nih gue kesana. Tapi samperin Danung dulu, itu susah. Danung juga berpikir demikian. Karena gini, ketika kita
waktu itu saya masih kabur aja dulu ya, masih Ya, dalam ya. frame kabur aja dulu, masih di Jepang nih. Kita masih banyak korban-korban jiwa di Jepang, meskipun Jepang itu kan paling terdepan ya, Betul. latihan Iya. evakuasi, Betul. apa shelternya segala macam. Tapi kok masih banyak yang korban? Ternyata yang korban ini adalah orang-orang yang kembali ke daerah bencana, berusaha menyelamatkan keluarga. keluarganya. Jadi dan yang paling banyak itu adalah orang-orang tua atau pasangan suami istri muda yang punya anak masih di sekolah. Karena waktu itu tsunami Jepang 11 Maret 2011 itu terjadinya jam 2.56. Ntar dulu, Pas 25 siang. Iya, siang. Anak sekolah mau pulang. Nah, padahal si anak-anak sekolah ini udah dididik tsunami Tendenko. Oke. Begitu Sendiri gempa, ya? tsunami, udah. Kalian nyelamatin diri masing-masing. Ntar dulu Pak, ini menyelamatkannya itu maksudnya mereka kemana? Orang tua- Ubud orang tua. kah atau kemana nih Pak? Jadi kalau misalnya di Jepang, itu sudah ada, di sekolah tuh ada tempat evakuasi. Oh. Di Harus RT, kemana, Oh, ada ya. tempat udah dilatihkan. Berarti sudah tersistem ya Udah Pak? tersistem. Oh. Dan anak-anak ini nggak perlu lagi di komando diteriakin apa, udah jalan. Ada guncangan, peringatan dini, jalan. Nah, orang tuanya yang sebenarnya udah di tempat aman nih, datang ke Balik. situ. Oh, Mau ngambil anaknya. malah jadi korban. Begitu nyampe di sana, anaknya udah di tempat evakuasi. Oh, jadi salah paham nih Akhirnya, ceritanya, Pak ya. Ini orang tua balik lagi, begitu balik lagi tsunami datang. Oh. Jadi korban. Jadi Wow. korban. Jadi prinsipnya sama. Jadi misalkan hujan nih, April lagi boncengan sama Danung. Danungnya jangan dibuang. Hati lu. Pengen lagi Pak, pengen kayak gitu emang Pak. Emang dendam dari kecil Pak, emang Pak begitu Pak. Jadi dilihat nih, waduh ini kalau masih hujan deras nih, gua lagi di tebing nih, Iya. sebelah kiri jurang, Danung tengah jurang. Saya kepotin aja gini Pak. Jadi kalau mau lanjut masih jauh, balik lagi lebih dekat, udah balik lagi. Oke. Oke. Atau misalkan Berarti ya dikit mau lagi depan. mau ini udah dikit lagi dah, Ya. udah nggak di pinggir Ah. tebing, udah segera. Tapi Pak, nih kan saya kemarin lihat di mana ya, di handphone tuh udah ada banjir nih Pak. Ada mobil tetap aja nerobos Pak, malah kena Pak. Itu gimana Pak? Malah keseret Pak. Nah itu terkadang ada yang disebut risk bias, bahasa Pekalongan itu. Oh, Pekalongan. Kirain Wonosobo Pak. Sama. Jangan Wonosobo mulu, ntar kita di endorse Wonosobo, pakai Wonosobo kesini. Bias apa itu Pak? Apa itu Pak? Jadi Bingung ada ya? ada persepsi yang seakan-akan berdasarkan pengalaman, ini kalau saya tembus aman. Oh, udah pede aja gitu Beda kayaknya. aja. Ini biasanya kalau misalkan yang lewat itu adalah akamsi. Iya. Wah ini udah biasa nih, kalau juga gitu. Aman lah gitu. Lewat, Nggak tahu air aman. lagi- Tapi ternyata mungkin pada saat itu kondisinya berbeda. Sama ketika misalkan ada gempa nih, ada gempa besar, terus kita panik, pasti tendensi kita, pasti kecenderungan kita mengikuti kemana banyak orang lari gitu ya. Kan kita nggak mau bisa sendiri nih, bisa sendiri, oh ntar gue mati sendiri kan, selalu begitu. Padahal harusnya kita sendiri ya, tapi itu yang disebut seakan-akan kalau kita ikut orang itu aman, karena banyak orang nih. Ya. Sama juga seakan-akan ini udah jalan gue nih, udah tahu gitu. Paling juga gue tancap gas, nggak kenapa-apa lah. Persepsi risiko yang salah. Betul. Nah kadang-kadang seperti itu yang juga harus kita waspadai, bahwa setiap kejadian bencana itu nggak sama gitu. Pernah banjir tahun lalu, tahun ini terjadi banjir lagi, itu pasti nggak sama meskipun terjadi pada tempat yang sama. Oke. Jadi kalau misalkan sudah terjadi kondisi yang berbahaya, petugas tempat udah bilang jangan ditembus, ya sebaiknya jangan. Jangan Iya, ngeyel kalau bahasanya Tuh, sini mah. ya karena itu warga bukan masyarakat dalam kita tuh gitu ya Pak. konteksnya itu bukan kabur tuh. Apa tuh, Pak? Mungkin kebelet kali Pak ya. Soto itu Pak jatuhnya. Sotoy aja dulu. Soto ya dulu. Kan kabur aja dulu. Sebenarnya ada lagi. Apa tuh? Kemarin kalau nggak salah tuh di media apa ya? Gelap. Berasa gelap. Oh, bener. Mendung. Mendung. Ah, tuh bener. Itu udah bukan mendung lagi. Itu Pak. gimana sih? Ini gelap nih. Iya. Itu kenapa tuh Pak? Ya ini Indonesia emang gelap. karena settingannya gelap memang. Iya, emang kita setting gelap. Jadi perjelas maksudnya.
Rambut gelap. Iya, Pak. Tenang Pak, ada Tergantung saya jam. sebagai Saya penerang. mau ikut demo nih Pak Firly, Pak. Indonesia gelap, jangan. Saya Jadi mau buka jadi kalau warung kopi di sana. Oh, iya, dia iya. ekonomi Pak. Kopi darurat. Iya, Tahu aja. kopi darurat, kopi darurat. Darurat. Lo kain-kain ngomong. Jadi kita tahu gitu loh. Orang kemarin izin. Bener-bener. Bro, mumpung ada demo ikutan dia. Apaan ya? Saya pilih langsung saya kasih ini kan Pak, jangan Pak. Tahunya malah dia pengen jualan lah kalau Itu kayak bukan gitu. sis kambing, sis kopling. Ya. Setengah kopling ya Pak ya. Sistem kopi keliling. Kopi keliling. Iya. Indonesia gelap nih. Jadi Kemarin juga sempat rame sih Pak. Indonesia gelap kan kotanya kan banyak yang skeptis ya dengan kondisi Betul. Indonesia. Betul. Padahal Indonesia itu kan di khatulistiwa ya. Terang. Iya betul di. Kita seumur-umur sepanjang tuh nggak pernah gelap kita. Iya. Iya sih Pak. Iya. Kecuali kita di waktu Firly kemana? Nicaragua. Jadi, Nicaragua. nah, ini beda ya. Karena gua habis. Ini Indonesia gelap versi warung kopi darurat ya. Betul, Iya. versi kita itu beda, selalu beda. Karena Ya, kita kan kan selalu umur aja dulu juga selalu kita beda. optimis ya. Betul. Jadi kalau di Indonesia itu karena kita di khatulistiwa, kita tuh nggak akan pernah kekurangan yang namanya sinar matahari. sinar matahari. Karena matahari ini memang pada satu kondisi pada di antara rentang Januari mungkin di tengah tahun dia adanya di belahan bumi selatan. Di selatan, Sorry, di belahan bumi utara. utara. Makanya summer itu di belahan bumi utara Jepang, Ya. US, di Eropa. Ya. Tahu kan? Belum, Pak. Summer, masa nggak tahu? Apaan? Summer bis yang di depan bis itu kan ada summer mobil tuh kan. Itu bumper. Bukan yang buat bikin sepatu mengkilat. Itu semir. Semir. Lanjut Pak, teman-teman marah Pak. Muncrat. Jadi musim panas. Oh, panas. Bahasa Jakselnya sama. iya, iya. Main layangan kan pasti. Kalau panas saya tahu, Pak. Ya, Bahasa Jakselnya musim itu. panas. Iya, Jadi iya. itu matahari lagi di belahan bumi utara nih. Iya. Belahan bumi utara. Makanya selatan Australia, New Zealand Hmm. winter. Hmm. Karena matahari agak jauh nih. Ah, Tapi Indonesia sih sama-sama aja kan agak Begitu betul, aja. nggak ada betul. ngaruh-ngaruhnya. Begitu dia balik lagi ke selatan, Ke selatan. di akhir tahun ah. Australinya summer. Panas. Panas. Tahu kan dulu Panas. geografi lulus kan? Mulang. Ya kan tahu. Selatannya Tadi panas, SMP-nya telat utaranya bayar. Winter. Oke. Tapi buat Indonesia yang di ekuator kita mau mataharinya di selatan, mau di kita kan jam waktu kita tetap aja jam 5 itu mulai terang, jam 6 terang, Betul. jam 6 sore Ya. mulai gelap. Tapi kalau misalkan kita di utara waktu winter Hmm. itu mungkin si waktu malam sama siang itu berbeda dengan Berbeda. waktu Oh, winter. Oh, Jadi iya, Pak. kadang-kadang ada yang waktu itu jelang winter saya tuh pernah berpuasa dari jam 2:30 dini hari, setengah 3 itu sahur. Iya, Sahur. Sahur, oke. berbukanya jam 10 kurang 9:45 malam. Udah melehoi kalau dia makan. Saya mau batal tuh kayaknya, Pak. Itu masih nafas Pak, tapi Pak. Masih nafas ya Pak. Jadi Saya pikir ini udah. sebenarnya dalam tanda kutip mungkin betapa Iya, beruntungnya betul. Indonesia ya. Oh, Kita bersyukur kita ya Pak. sepanjang Betul. tahun itu ada cahaya matahari, ini nggak ada tuh. Indonesia gelap nggak ada. Mungkin yang dibilang gelap cuaca kali Pak kan mendung tuh Pak ya. Kalau masuknya itu. Jadi kadang-kadang kan memang Ah, kita di bulan Januari itu kan tiba-tiba sering gelap ya. iya, Ya, betul. betul, Pak. Pokoknya kalau dulu nenek saya tuh bilang pokoknya kalau udah ber berarti sumber tuh airnya air gitu. Oh, artinya itu ya Oh, hujan. bahkan Tapi itu Januari. sebenarnya agak harus kita luruskan juga. Oh, gitu Pak. Nggak cuman ber itu aja yang hujan. Jadi normalnya yang nama Indonesia itu kan dipengaruhi oleh dua samudra ya. Dulu Lautan. dua Lautan. samudra. Lautan, Ini laut tahu, nih, tahu, bukan tahu, embang lautan. lagi, beda. Tadi kan embang nih sekarang laut, gede Lebih lagi. luas kan? Lebih luas. Saya tahu, Pak. Yang airnya asin. Lanjut Pak. Ada samudra Hindia, Betul. ada samudra Pasifik. Pasifik, sama dua benua. Nah dulu benua. Itu lebih gede dari pulau. Lebih gede Nah, pulau. udah nggak Pekalongan lagi nih Bukan. ceritanya nih, bukan. Kalau nggak lagi Gede lagi.
Mojokerto Pekalongan udah beda. Australia dan Asia. Nah, ini kita dipengaruhi oleh monsun. Nah, monsun ini cuaca Apa itu, Pak? musim Oke. dipengaruhi oleh dua benua dan dua samudra tadi. Oke. Hujan itu biasanya meskipun musim hujan kita itu dari ujung Sumatera sampai ujung Papua itu kan panjang banget ya. Bentang Indonesia itu kan hampir sama dengan bentang Eropa ya. Iya. Itu nggak sama awal musimnya nggak sama. Tapi secara umum musim hujan itu dimulai bulan Desember. Musim hujan tuh Desember bener. kan? Ya. Terus ada lagi Desember, Januari. Januari, Tuh, Februari. tuh kan? Itu musim hujan nih. Iya. Hujan. betul. 3 bulan aja ya Pak? 3 bulan aja yang musim hujan. Oh iya, Pak. Sebenarnya 3 bulan, berarti selama ini hujannya Tapi- panjang banget. April, Mei, Juni itu peralihan. Oh, oke. Peralihan Dari Dari hujan hujan ke Kemarau. ke kemarau. Jadi tadi kan Desember, Januari, Februari itu hujan. Ya. Maret, April, Mei itu Peralihan. peralihan. Juni, Juli, Agustus itu musim panas. Makanya Juli, Agustus tuh mungkin saya lebih banyak sering Kering. cuap-cuapnya di Riau, di Kalbar. Oh. Karena pantesan. Sahut lah. Iya. Sahut lah, ya kan? Nah, September, Oktober, November itu peralihan dari panas ke hujan. Itu peralihan itu emang bedanya apa, Pak? Nah, Apakah ada peralihan ini masih hujan nggak? Masih kita tuh nggak pernah yang Loh, berarti masih nggak hujan, ada Pak? hujan. Oh. Jadi dulu tetap saya hujan. pernah diomelin nih sama teman saya. Saya punya teman dari Amerika, lahirnya di Texas. Ntar dulu. Saya pernah fried chicken ya, Pak? Nah, itu. Betul. Texas itu daerahnya gurun. Gurun. Di sebelah gue banget lagi. Gurun apa nih, Pak? Gurun rumput apa gurun Gurun pasir. Oh, gurun pasir. Itu gurun gak di rumput. Ya kan siapa tahu ada yang nanam Kalau di juga ya kan. kalau rumput tuh padang. Padang rumput garap. Tapi padang pasir juga. Ah, iya kan, ayo. Ayo. gitu. Padang lamunan juga ada padang Iya, lamunan. Itu Bapak kebayang nggak, Pak? tempat ngelamun ya. Iya. Padang Bapak- lamun. Buat Bapak ngelamun. kebayang nggak? Saya di tengah-tengah nih Pak. Antara Di dia sini dan juga. dia. Tapi di sini juga ada padang, Pak. Enak, Pak. Rendangnya, Nasi Pak. Padang. Nah, itu. Ya lanjut, Pak. Kalau di Texas itu katanya kalau kita sebut dry season, musim panas, musim kering itu nggak ada hujan sama sekali. Nah, dia sebelum ke Indonesia nih nelpon saya. Musim apa di situ? Musim kering, musim kemarau. Oh, oke. Jadi saya nggak perlu bawa payung. Datang. Terbang. Pas mendarat, hujan gede. Dia bingung. Pak. Berarti yang salah siapa nih, Pak? Ayo. Dia nanya, kamu gimana sih? Ini kan kata kamu musim kering. Terus saya bilang, ya iya di Indonesia itu mau kering mau hujan tetap ada hujan gitu. Oh. Tapi kalau musim hujan itu biasa hujan tiap hari. Musim peralihan itu biasanya Ada hujan sendiri, disertai angin kencang. Oh. Itu yang kita sebut cuaca. Hujan Oh, disertai angin angin kencang. Ini yang membawa sebenarnya angin kencangnya ini yang biasanya yang ngebawa merubah dari transisi hujan ke Oke. jadi kadang-kadang tekanan udaranya itu nggak stabil Oke. gitu. Tekanan udara di mana nih, Pak? Di topang tambal ban atau di mana? Angin. Tekanan angin. Langit. Tekanan makanya pakai nitrogen sekarang. Ah. Betul, Pak. Betul, Pak. Berarti Jadi, di langit. Inilah di di daerah ketinggian pembentukan awan. Aduh, di mana ya kemarin ya? Itu ada kalau kita ini punya balon gitu ya, kalau terbang begitu ini udah Oh, iya iya yang oke, Pak. Nitrogen tadi ya, Pak ya. ada lapisan stratosfer dan seterusnya. Nah, Itu yang saya kita, pernah dengar tuh, Pak. waktu sekolah Iya. dulu, kalau Pertanian dulu kalau nggak salah. Ini pada ngacut. Ya, lanjut, Pak. biasanya pas musim peralihan ini sering nggak stabil nih. Makanya ketidakstabilan dari tekanan udara ini memicu adanya tiba-tiba angin yang sangat kencang dalam lingkup yang kecil. Dan Oh, itu hanya di situ aja. biasanya nggak cuman bertiup secara lateral gitu, tapi juga Udah. Lateral tuh gimana, Pak? Lurus gitu maksudnya. Nyamping. kalau biasa kan kalau kita sebut angin kencang itu kan Nggak beraturan gitu. anginnya ya Ngebut. Oh, satu ngebut arah. gitu ya. Oh, kenceng ya. Tapi kalau biasa cuaca ekstrim itu nggak karu-karuan. Tornado kali ya Pak? Nah, Betul. tornado itu kalau Oh, di beda. daerah utara atau selatan. Oke.
di Katulistiwa itu biasanya nggak akan ada tornado Nggak karena akan. kita Oh punya gitu. daerah. Kenapa itu Pak? Biasanya itu puting beliung. Oh, Yang sekarang kecil-kecil. Lebih kecil. Tapi tetap puting beliung di kita itu Kencang ya. tetap bisa ngancurin atap rumah, Betul. merubuhin papan reklame, Betul. ngebimpun. Makanya ketika ada angin kencang, kalau April lagi Danung sama Manuke lagi di luar nih, kan biasanya pas angin kencang ada hujan gitu ya, ada pohon nih. Ah, itu yang tadi saya bilang Pak. Kalau kita hujan dia langsung neduh cari kalau nggak warung pohon Pohon. besar. Padahal Betul. bahaya ya Pak. Warungnya juga warung yang bukan permanen, Ah, itu. warung-warung biasa yang kemudian ketika dilewatin sama puting beliung ini Oh, berantakan. iya benar juga sih. Jadi dan papan reklame, terus pohon-pohon dengan ranting yang kan kita sering lihat ya di jalan utama kota ini mobil tertimpa pohon tumbang Iya, karena cuaca ekstrim, angin kencang. Kemarin ada tuh Pak. Kalau misalkan tiba-tiba angin kencang yang nggak biasa, kan tiba-tiba kita tiba-tiba bunyinya nggak seperti angin-angin biasa, terus baik itu disertai hujan maupun tidak. Oke. Pertama, jauhi pohon-pohon besar yang kelihatannya tidak terlalu kuat. Kan kita Pohon. bisa lihat ya, Oke. ini pohonnya tinggi banget tapi Ya ternyata atasnya udah rapuh kan kelihatan tuh Pak ya. Dia pohon reklame. Loh kenapa pohon reklame? Karena biasanya kalau misalkan kayak TV gitu tuh, dia kalau diterpa angin kan dia pasti Jatuh. Doyong gitu ya. ya. Iya, oke. Nah kadang-kadang kita nggak tahu nih ini papan reklame dibikin tahun kapan, terus dicek atau tidak, itu harus dijauhi. Jadi kalau misalkan Pak, tapi saya lagi di jalan macet, kiri kanan pohon, terus ada papan Gimana tuh, reklame gitu. Ada warung lagi Pak. Gimana tuh Pak? Sekali ditambahin kan pilihan sulit. itu. Iman kita tipis Pak kalau lihat itu Pak. Udah baca ayat kursi aja dah. Ya, jadi upayakan secepat mungkin bisa minggir. Oke, cari celah lah ya Pak. Tetapi tidak di warung-warung yang semi permanen. Iya, tadi Karena kayak di Dia pinggir-pinggir tebing gitu. Bre, ada pecel lele di kiri, Ah. melipir dulu jangan. Ah. Jangan, karena biasanya yang membuat korban luka itu si atapnya, atap sengnya atau Oh, kayu-kayu kena itu. ke badan Kemudian, gitu ya Pak. kena ke badan. Itu Ntar dulu artinya. Pak nih. Puting beliung itu berarti dia muter kayak tornado. Kalau angin kencang itu berarti Angin kencang bedanya bisa, apa Pak? bisa kalau puting beliung itu dia Ya gitu muter Pak. kan. Ya. kalau angin kencang kadang-kadang Oh, berarti Sembarangan aja gitu Sembarang. dia. tapi bahayanya sama Pak. bahaya sama. Oh, bahaya Bahaya sama ya. Gak ada Nah. yang lebih bahaya ini Iya, bahaya. benar. Nah ini biasanya kalau cuaca ekstrim ini yang tadi gelap tadi tiba-tiba satu Ya, tempat ya. itu tiba-tiba awannya pekat Dekat banget. banget betul Pak. Tapi kok jauh sebelah sini sebelah sana kok enggak? Nah, Iya, itu, Pak. pernah lihat kayak gitu tuh Pak. Enggak. Langit sebelah sini kayaknya kok apa itu begitu. Sebelah sini masih terang. Ya. Padahal dia udah dandan Pak waktu itu Pak. Dan bingungnya kan bro waktu itu nelpon katanya nggak jadi dandan katanya. Bukan, Enggak. rambut udah Udah di ini terang. kayak ini di bonding. Kenapa ojek payung nggak ada? Nah itu ojek bayu nggak ada. Nggak laku Pak. Tapi kan ada ini, ada ojek parkir. Oh iya ada sih Pak. Iya Ojek Pak. parkir. Mana ojek parkir gitu? Ya, jadi kalau tiba-tiba di satu tempat awannya sangat pekat, terus tapi di agak jauh di situ cukup terang, ini biasanya ada turbulensi biasanya. Nah turbulensinya yang memancing turbulensi ini perputaran Gerakan gitu ya. karena perbedaan Oke. tekanan yang Berarti memang nggak kelihatan turbulensi itu ya. nggak kelihatan. Tapi kita menandainya kalau misalkan, wah itu di situ pekat banget ya, kiri kanannya nggak ini. Ya udah berarti menjauh aja dari. Menjauh dari mana nih Pak? Dari Dari yang gelap atau yang yang terang? Kalau biasanya kita tuh kan dari kegelapan ke Asik. habis gelap terbitlah. Terbitlah. Nah, itu ntar lagi Pak, tanggal Jadi- 21 Pak. Jadi nggak ada nih ya Indonesia gelap karena apapun itu yang gelapnya tapi pasti akan terbit. Oke, Wah. betul. Jadi Makanya nggak Pak perlu. mau hujan, mau panas rambut saya tetap terang. Iya sih, kalau iya itu iya sih. Beda. Beda ya. Kirain sama gitu. Terus Pak, itu kan tadi kalau basah ya Pak ya. Nah sekarang kalau kering nih Pak, itu kira-kira
potensinya seperti apa, Pak? Nah, kalau tadi kan Maksudnya kita harus gimana gitu kalau tadi kita juga bicara di Indonesia ini kan mau musim hujan, mau musim kemarau, tetap ada hujan ya. betul. Tapi kadang-kadang kok hujan di bulan Mei, di bulan April itu kadang-kadang lebih parah dibanding Iya. bulan Desembernya Sekarang gitu ya. cuaca udah nggak bisa diprediksi. Kayak Dukun pun kalah, Pak, sekarang, Pak. Iya. Sama kayak perasaan dia juga nggak bisa. Yang di situ itu. Oh iya benar-benar. jadi Lanjut Pak. lanjut kemana kita? Aduh malah. Jadi biasanya karena Indonesia ini selalu di posisi geografis tadi ada samudra, Ya, oke. ada benua. Jadi kadang-kadang ada kondisi-kondisi regional yang mempengaruhi kondisi cuaca kita dalam waktu singkat. Singkatnya ini bukan jam-jaman, jadi bisa harian sampai mingguan. Misalnya ada yang namanya median Julian oscillation. Jadi bukan si media masih Juli nih. Ntar dulu deh, Pak. Nah, Kebanyakan makan Iya, durian iya. nggak ngerti dia Pak. Itu nama jalan, Pak. median Julian bukan median durian ya, median Julian Apa oscillation. nih? Median. Media Julian Agustus September bukan, Pak. Oh iya. Jadi ada ada fenomena juga nih kalau rangkaian gerbong kereta api gitu ya. Oke. Kan rame nih, Hmm. panjang gitu. Hmm. Ini juga ada rangkaian gerbong awan-awan. Oh, Dari Afrika sana, dari Afrika sana dilalahnya relnya lewat Indonesia gitu. Oh, jalurnya. Oke, itu ada Nah, palang pintunya berarti. Ada yang jagain. Iya, ada. Ada yang nerobos itu ya, Pak? Tapi nggak ada ini. Iya, itu palang pintu nih, Pak. Pintu kereta api. Nggak bisa di stop. Oh, berarti emang nggak bisa di stop. Nggak bisa Lanjut di-stop, berarti jadi- langsung robos tuh, Pak. Nerobos dan ini biasanya durasinya 2-3 mingguan. Oke. Dan ini Panjang sekali berarti ya, panjang, Pak? Atau panjang. gimana? Jadi begitu sampai masinisnya nyampe di Sumatera nih ya, kan dari Afrika nih. buntutnya masih di Afrika. Di Afrika. Oke. Terus begitu sampai di Kalimantan, yang Sumatera kan tetap hujan nih. Dia rangkaian awan hujan banget. Berarti dia tuh bawa hujan turun sepanjang jalan itu, Iya. Pak. Berarti nggak mungkin nggak ada Nggak mungkin nggak. pasti. Jadi sampai ke kadang-kadang dia kepalanya udah sampai Papua pun ekornya masih ada di Sumatera gitu. Waduh. Jadi ini yang kadang-kadang biasanya juga kalau kita lihat laporan kejadian bencana di BNPB yang dilaporin, loh kok ini udah bulan April tiba-tiba banjir di mana-mana betul, Pak. gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita juga menerima udah bulan Juni Aceh Barat banjir, terus minggu depannya udah setelah Aceh Barat Kalimantan Barat banjir, Iya. minggu depannya lagi Sulawesi Barat banjir. Iya. Kok kayak bergerak gitu. Iya, betul. Nah, bergerak Itu yang ke kita arah sebut dengan- timur gitu ya. dia dari barat ke timur yang kita sebut dengan fenomena si media majuli tadi, median Julian oscillation. Oh, berarti tuh yang Nah. daerah kena tuh kalau jemur baju nggak kering-kering gitu ya. Iya kan. Udah gak ganti selama berapa bulan tadi, Pak ya? Ragu-ragu ya. Lah, iya, Mau iya. jujur ragu-ragu. Iya. Ya udah pakai lagi aja deh. Iya. Begitu Demek terus. dong. Iya, demek jadinya. Kayak rambut lo. Demek jadinya. Nah, tadi kan itu hujan, Pak. Nah, itu terus ada nggak sih fenomena kering nih, Pak? Yang kira-kira Nah, harus kering diatasi? juga ada. Kering kalau tadi dari Afrika nih, ada lagi nih. Balik Kalau lagi nih tadi sekarang nih. Apri lagi mancing seberangnya Danung, ini juga ada nih kita Indonesia itu kan kita di sebelah baratnya Samudra Pasifik ya. Betul. Di sebelah timurnya Samudra Pasifik itu kan ada Meksiko, ada Peru. Nah kadang-kadang nih saking gedenya si samudra ini ketika ada beda panas nih, beda Wilayah. suhu, Oke. beda suhu dia. Kalau dia signifikan dalam takaran tertentu, maka si bagian Peru ini, bagian timur dari Samudra Pasifik itu akan narik awan hujan dari bagian barat. Nah itu biasanya kita kena El Nino namanya. El Nino. El Nino. El Nino kayaknya kenal siapa ya? Itu kayaknya salah satu Penyanyi bukan sih? Yang itu yang kemarin naik pesawat. Ah, Benar. Itu Pak, benar Pak. Beda ya? beda. Oh, beda. Lanjut Pak. Kan selalu receh ya, bener. Nah Ini temen lo liat. Udah, jogetnya ntar lagi. Udah ya. ini kayak nyanyi juga ya. Iya, Pak. Emang banyak yang bilang kayak gitu, Pak.
yang itu yang suka Cuma sayangnya ternyata mereka nggak serius. Iya. yang serius cuma sama dia aja. Capek gue di sebelah dia. Nah, begitu El Nino terjadi, Indonesia itu kering. Nah, itu biasanya kebakaran hutan kita tuh parah banget. Iya, iya. Misalkan 2015. Hmm. 2015 itu bahkan kata World Bank itu kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan itu sampai 196 triliun. Wow, Buset. mirip-mirip. Ntar dulu tuh. deh Pak, itu kan cuma hutan ya kebakar. Meskipun saya pernah tanya, cara ngitung gimana? Nggak ada yang jawab. Dibohongin kali Pak itu Pak. Lagi ikut kuis apa gimana Pak? Iya, tapi itulah. Kan ini kebakaran. Emang harganya segitu? Apa gimana sih Pak? Karena ketika kebakaran saat itu, ini asapnya kemana-mana nih. Iya. Penerbangan jadi cancel. Oh, kerugiannya oke. bukan hanya dari Jadi, sektor hutan aja. Oh iya Kita benar. udah beli tiket pakai tuslah segala nih. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Ini ya Bapak curhat. Iya. Sekalian curhat. Iya, nggak apa-apa sih Pak. Gini memang Kan, tempat bentar, kopi darurat ini kan tempat minumnya curhat. ini apa kayak gini. Iya. Perasaan darurat juga bisa. Iya, gitu, emang. iya. Emang tempat curhatan juga di sini Jadi- Bang. Iya, lanjut Pak. Nah, 2019. 19, lagi. oke. Kita kebakaran hutannya dahsyat lagi. 2023 nih, El Nino moderat lagi. El Nino yang udah Ntar dulu, tahapan. El Nino ini El Nino tuh ada kelasnya. kelasnya. El Nino ringan. Kalau El Nino ringan itu Oh, tidak- kelas ringan gitu maksudnya. kelas ringan itu kan yang masih ya melayang-layang lah ya. Oke, gitu. Kelas satu masih SD labil lah ya, lah. labil lah ya Pak ya. Kelas 1 SD lah ya. Ah, Kelas- oke. Kelas ringan lah. Kelas ringannya itu kita nggak terlalu kekeringan kita nggak terlalu parah lah. Hmm. Begitu kelas 6 SD nih, udah mulai kelas menengah nih. Hmm. Geraknya udah mulai agak berat nih. Itu kekeringannya mulai agak berat. Kalau kekeringannya mulai agak berat, secara otomatis nih sumber air kita udah mulai sulit nih. Sumber air sulit, begitu hutan kita kebakaran, repot dong kita Iya. mengatasinya. Kan kalau misalkan, BNPB kan punya heli, Nah, itu Pak, yang bawa air itu kan Pak bawa ya? air. Oke. Tapi heli itu peruntukannya ketika apinya masih kecil. Apinya masih kecil, berarti Suhu masih Jadi prosesnya gini, jadi begitu ada laporan dari masyarakat, ya. TNI, Polri, kan sekarang ada trail yang ada gendongan ininya, airnya, Oh ada ya. foam gitu. Pompa itu ya Pak, pompa ya. Jadi kalau ada laporan ada api di sini, ini namanya Satgas Darat nih. Satgas Darat. Langsung padamin. Hmm. Tapi aduh ini apinya mulai gede. Hmm. Heli. Waterbombing nih. Waterbombing itu Nah. tadi lupa ya sebutannya. Dibom pakai air, der gitu. Berarti itu Tapi itu masih kecil. oke. Tapi begitu ternyata membesar, kita pakai waterbombing itu sama kayak kebakaran rumah, terus kita pakai air pakai gayung gitu. Ya Allah Pak, ya Sulit. sulit banget. Akhirnya kalau udah gede, kita mainnya namanya modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca. Cuacanya Hmm. dimodifikasi. Dimodifikasi. Caranya gimana tuh? Pak? Jadi kalau rambut dari kriwil Ah. dilurusin, nanti Oh, dilurusin. kayak Oke. Kalau pomade-nya ada, Kalau Kalau nggak nggak ada kan bisa pakai minyak goreng. susah kan. Jadi, sama, jadi kita memodifikasi cuaca ini sebenarnya mengatur ulang curah hujan sebenarnya. Oke, mengatur ulang Curah hujan. curah hujan. Jadi kalau curah hujannya ada akan apa? Ini awan lagi bergerak nih, Hmm. ngelewatin si tempat terbakar. Tapi sebenarnya masih akan gerak ke sana. Kita di sini kita buang dulu hujannya supaya si kebakarannya padam. Ntar dulu, berarti misalkan nih kan nih lokasinya di sini nih Pak, yang Mm-mm. kebakaran. Terus lalu yang dibuang berarti sebelumnya Jadi atau susu misalkan nih lokasi terbakar nih. ini gorengan Yang ini, kebakar Pak. ya. Ini nih ya. Ini Oh tuh ini. ini tahu goreng bukan tahu bakar. Ini tempe. Ya, ini kebakaran nih Pak. Jadi si awannya kan bergerak ya, Mm-mm. dorong angin, Ke sini. bergerak gitu ya. Kadang-kadang dia gabung, kalau dia gabung jadi awan pekat, tiba-tiba itu sudah curah hujannya tinggi jadi banjir gitu. Betul. Itu pada saat banjir. Kalau pada saat banjir sebelum dia gabung, waktu dia bergerak ini kita turunin hujannya, Dicegat dulu. dicegat dulu. Oh, oke, Supaya paham pas sekarang. dia gabung, bro teman gue udah gak ada lagi. Oh, gitu. Jadi
begitu dia gabung, intensitas hujannya udah nggak bikin banjir lagi. Oke. Itu modifikasi cuaca saat hujan. Jadi kita mengatur ulang intensitas hujan sebenarnya. Oke. Supaya yang mau banjir nggak jadi banjir, yang kekeringan kita siramin. Oh iya benar Pak. Tuh. Jadi misalkan begitu nih si awan nih mau ngumpul di tempat gorengan nih, Ya. tapi di sini tuh ada yang kebakaran nih. Mm-mm. Kita tahu nih awan lagi sini, kita turun dulu supaya Ya. membantu Nah, untuk Pak, orang kan yang kebakaran. dia nggak jadi arisan di sini. Betul. Iya, Riz. Kalau terjadinya lah berarti kan tempat lain berpotensi kejatuhannya itu Pak. Tapi kan Dibuangnya kemana tuh Pak airnya Pak? dibuangnya di tempat yang membutuhkan. Misalkan tempat yang kering, tempat Oh, yang kebakaran oh, iya hutan. benar juga. Iya kayak tadi, buat Benar. jadi memadamkan kebakaran. Oh iya. Memang kalau sama danau ini jelasnya harus berkali-kali. Iya Nggak sih apa-apa. Bapak Ya. bayangkan kan Pak posisi saya. Saya di ngimbangin tengah-tengah aja sebenarnya nih Pak. Ngimbangin aja Pak. Nah, jadi ada fase kering ketika El Nino itu 2015, 2019 dan 2023. Tapi karena kita udah belajar nih, 2015 kan kita diprotes nih sama negara tetangga nih. Dengan ini asap lu masuk rumah gue gitu ya. Oh iya Pak, pernah Pak? Iya pernah. Tanggal Negara-negara berapa itu Pak? 2015. 2015. 2019 kita coba tekan, masih ada, bau asap lu masih nyampe ke gue. Meskipun asapnya nggak ada sampai sana. Iya, oke, baunya doang nih. 2023 mau bau, mau asap, udah nggak ada lagi. Artinya? Kita berhasil Ini nih. mengurangi dampak. Cocok nih. Soalnya kan gini Pak, ya namanya kita kan kedai kopi ini kan memang sangat bergantung. Wah, asap rokok lu ke gue nih. Nah, kayak gitu lah. Oh, oke, benar-benar. Ya itu tadi benar karena kenapa saya Jadi nanya. kita nggak boleh ngerokok ya? Oh, jangan Pak. Jangan, Pak. Sebenarnya pengen banget nih dari tadi udah. Jadi gitu Pak, kita kan karena kopi ya kan. Kopi itu kan harus ada panennya juga harus bener ya kan. Kalau emang kebanyakan air jadi rusak. Bener nggak Bro Fir ya? Jadi kualitas ya, mempengaruhi Betul. kualitas. Ini sebenarnya- yang paling penting sebenarnya cabai rawit. Cabai rawit kalau hujan gede kan susah kak. Bener. nggak panen. Makanya Betul di sih, mana-mana Pak. kalau Bener. dilihat Iya. mahal. Nah, Ini ada nggak cabai rawitnya? Ada Pak. Ada Ada, Pak, mau ada. Pak cabai rawit dong, enak Pak, ini gratis Pak. Pakai tahunya enak nih Pak. Ya jadi gini Pak, ini mumpung kita lagi buka perdana nih Pak ya, kita boleh nggak sih Pak minta apa ya? Ya mungkin petua-petua Bapak gitu Oh, jangan. untuk kopi Jangan. darurat ini semoga Jangan, ya apa? Bapak. Monggo Pak, ini ada di sini Pak. Oke. Pertama, jangan kabur aja dulu kalau tidak yakin akan mendapat sesuatu hal yang lebih baik dan jangan pernah kabur dengan meninggalkan masalah. Itu yang pertama. Cakep. Oh bukan pantun ya? Bukan. Bukan. Yang kedua, Indonesia nggak pernah gelap. Kalaupun gelap tuh pasti malam. Asik. Tuh. Setelah malam pasti ada subuh, pasti ada siang. Pasti Asik. ada. Kita Betul. optimis bahwa Indonesia ke depan pasti akan lebih baik, lebih berhasil dan kita pasti lebih bisa dalam segi kebencanaan ya, mengurangi potensi bencana di masa depan. Pagi, siang, sore, malam kita selalu ada ngobrol tentang bencana dan mitigasinya. Di mana ngadepinnya, di mana mencegahnya. Mari kita ngobrol bareng sambil ngopi di Kopi Darurat. Di Kopi Darurat. Di Kopi Darurat. Di Kopi Darurat. Di Kopi Darurat.